البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita sudah masuk di babul masajid di kitab shalah, dan insyaallah kita akan menyelesaikan bab ini, bab tentang al-masajid, permasalahan tentang masalah masjid. Disebutkan pada pertemuan terlewat, tidak boleh seseorang berjual beli di dalam masjid. Bagaimana kalau membicarakan masalah dunia? Disebutkan kesimpulannya adalah makruh. Makruh. Walaupun sebagian mengatakan tidak mengapa, karena Nabi dulu habis sholat maghrib, habis sholat subuh, beliau dengan para sahabatnya bercakap-cakap sampai di antara mereka terbahak-bahak ketika menyebutkan perkara-perkara jahiliyah mereka sebelum masuk Islam. Insyaallah. Sampai kemudian matahari itu terbit, kemudian menunggu sebentar, kemudian melakukan sholat sholat duha. Kemudian juga tentang syair, apabila di situ ada manfaat secara agama maka diperbolehkan. Demikian juga tidak boleh untuk ditegakkan hudud, hukuman-hukuman yang ada hadnya seperti cambuk dan sebagainya. Demikian juga qisas di dalam masjid. Kemudian juga boleh bermain ya di waktu-waktu yang menyenangkan, Idul Fitri, Idul Adha, ya di dalam masjid. Sebagaimana waktu itu Aisyah melihat Habasyah, orang-orang Habasyi bermain di masjid. Dari situ diambil juga, kita sebutkan ucapan Imam As-San'ani, boleh perempuan melihat kepada laki-laki secara jumlah, secara banyak boleh. Dalilnya hadis ini, muttafaqun alaih. Tetapi kalau kemudian satu persatu secara tafsil rinci maka tidak boleh. Ya, secara global boleh, namun secara rinci orang per orang tidak boleh. Sebagaimana dalam ayat disebutkan. Kemudian berikutnya juga kita sebutkan bahwa meludah di masjid itu adalah kesalahan, yakni dosa. Taubatnya dengan menggunakan sapu tangan, demikian juga untuk dipendam, demikian disebutkan. Kemudian berikutnya ya disebutkan hadis nomor 254. Hadis ini sahih. Wa anhu, yakni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah, tidaklah tegak as-sa'ah, hari kiamat, tidaklah terjadi hari kiamat, hatta yatabahan nas, sampai manusia itu berbangga-bangga fil masajid, di dalam masjid-masjid, di dalam membangun masjid, di dalam menghias-hiasi masjid. Akhrajahul khamsah, dikeluarkan oleh yang 5, illa Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi. Yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, demikian juga disebutkan juga oleh Ibnu Huzaimah. Wa sahahu Ibnu Huzaimah mensahihkan. Hadis ini sahih. Maka di sini menunjukkan apa? Tidak boleh, ya. Tidak boleh untuk kemudian yatabaha, berbangga-bangga. Ini qarahatu zahrafatil masajid, makruhnya menghias-hiasi masjid. Ya, ini biasanya menggunakan seperti gif itu, ya. Yang ada yakni kapur-kapur yang di atas itu. Apa namanya itu? Yang di atas itu? Gif itu. Hah? Ya itu, yang semen putih dan sebagainya dihiasi-hiasi, maka itu gipsum, ya. Dibuat itu gipsum dan sebagainya dihiasi-hiasi seperti itu. Maka seperti itu makruh, termasuk makruh yang dia sangat yakni hias-hias, menghabiskan uang dan sebagainya. Wa awalu man zakhrafal masajid, pertama kali yang menghias-hiasi masjid itu adalah Al-Walid bin Abdul Malik Al-Umawi. Walid bin Abdul Malik Al-Umawi ini. Maka seperti ini tidak boleh. Termasuk taklid kepada musuh-musuh Islam. Ya, demikian. Jadi tidak perlu kemudian dihias-hiasi sampai kemudian ditulis-tulis ayat-ayat Al-Qur'an dan sebagainya. Maka seperti ini termasuk suatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Kemudian juga hadis nomor 255. Sahih juga di sini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Ma umirtu bi tasyyidil masajid. Aku tidak diperintah untuk tadi menggipsum masjid-masjid, untuk menghias-hiasi masjid-masjid. Maka di sini menunjukkan apa? Tidak boleh untuk kemudian menghias-hiasi masjid. Bukan berarti kita tidak mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, tidak. Di sini datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian membuat orang yang sholat itu malah tidak khusyuk dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Abu Bakar di awal pemerintahan Umar bin Khattab dalam keadaan sederhana masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, yakni keutamaan membersihkan masjid. Wan Anas. Jadi di hadis akhrajahu Abu Dawud wa Sahih Ibnu Hibban, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Berikutnya hadis nomor 252, 256. Hadis ini dhaif ya. Di situ ada Al-Muttalib bin Abdullah bin Hantab lam yasma' min Anas, tidak mendengar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebutkan di Fathul Alam ini. Di sini dhaif. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujuru ummati, ditampakkan kepadaku pahala-pahala umatku, hatta sampai apa? Al-qadah yukhrijuhar rajul minal masjid, sampai sesuatu yang terjatuh. Al-qadah itu adalah mata sekutu minal ain wa syarab, apa yang terjatuh dari pandangan dan yakni air dan sebagainya. Hal-hal yang kecil. Kalau makan umpamanya terjatuh, yakni nasi sedikit umpamanya. Jadi menunjukkan barang-barang yang kecil kemudian dia keluarkan. Sampai al-qadah, yakni kotoran barang yang kecil, yukhrijuhar rajul, yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki minal masjid, dari masjid. Tapi hadisnya adalah dhaif. Kalau sahih ini saya menjadi dalil di sini ya, bahwa seorang yang membuang kotoran sedikit dari masjid dikeluarkan itu termasuk pahala. Tapi hadisnya dhaif. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, wastaghrabahu, dan Imam At-Tirmidzi menggoribkannya, mengatakan asing. Wa sahahu Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, tapi hadisnya dhaif tadi kita sebutkan. Terjadi inqita', ya demikian. Tetapi di situ ada hadis telah lewat, ya kan? Pada pertemuan telah lewat, yakni Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-taifina wal akifina wa ruk'i sujud. Kami ambil janji dari Ibrahim dan demikian juga Nabi Ismail untuk membersihkan al-bait, Baitullah. Ini membersihkan masjid. Di sini menunjukkan dalil ya untuk membersihkan, demikian juga tantib, demikian juga untuk menyucikan masjid tersebut. Kemudian berikutnya hadis nomor 257. Ini hadis yang terakhir di bab ini. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang kalian masuk ke masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalliya raka'ataini, sampai salat 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita untuk duduk ya, untuk duduk di masjid sampai salat 2 rakaat. Disebutkan di sini permasalahan bagaimana hukum salat tahiyatul masjid yang kita kenal, menghormati masjid, salat 2 rakaat. Walaupun kalau seseorang sudah salat sebelum subuh umpamanya di masjid, maka terputus kewajiban itu yang mengatakan wajib. Karena masuk 2 rakaat kan. Demikian juga dia umpamanya niat sebelum salat wajib itu salat rawatib dan sebagainya. Maka otomatis gugur. Lalu bagaimana salat 2 rakaat sebelum masuk masjid? Sebelum duduk di masjid? Jumhur berpendapat itu adalah istihbab, sunnah saja. Apa yang menggiring mereka mengatakan sunnah, istihbab saja, padahal hadis ini jelas. Jangan apa? Yani jangan duduk sampai salat 2 rakaat kan? Mereka menyebutkan dari jumhur ini kebanyakan para ulama. Di antaranya hadis apa? Hadis Bukhari dan Muslim. Ya, hadis muttafaqun alaih. Hadis Abu Waqid alaih. Ana salasatan nafarin dakhalul masjid. Sungguhnya salah satu nafar, 3 orang masuk masjid. Kemudian yang 2 itu datang. Ada 3 orang masuk masjid. Baca isnan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa adbara tsalis, yang dua datang kepada Nabi, yang ketiga pergi. Fa amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya itu fara'a furjah, melihat ada celah fil halqah, di dalam halqah, ya kan? Fajalasa fiha, kemudian duduk. Ya. Zahirnya seakan-akan apa? Menurut mereka ya, seakan-akan apa? Langsung duduk, tidak salat. Ini dalilnya. Wa amma tsani fajalasa khalfahum, yang kedua duduk di belakang. Al-hadis. Apakah ini menunjukkan dalil bahwa mereka itu salat? Ya, yang mengatakan tidak wajib, iya. Berarti mereka langsung duduk. Ya, walaupun kita mengatakan ya, yang mengatakan wajib, mengatakan apa? Tidak ada di situ perincian. Ya, demikian. Tetap kita berpegang hadis tadi, hadis Abu Qatadah, bahwa Nabi melarang langsung duduk. Jumhur juga berpendapat hadis Abdullah bin Busr, ya, bahwa waktu itu Nabi mengatakan, "Ijlis faqad adait." Duduk kamu telah apa? Menyakiti. Ketika dia ini melewati pundak-pundak itu, langsung duduk di depan dan semisalnya. Jawaban kita adalah di situ tidak ada ucapan dari rawi bahwa kemudian orang ini sholat dulu baru duduk, tidak ada. Oleh karena itu, wallahu alam yang rajih adalah wajib hukumnya, ya, untuk sholat 2 rakaat dulu baru duduk. Kemudian di sini ada permasalahan, apakah kalau dia itu batal dia, apakah harus wudu dulu baru kemudian sholat baru duduk? Apakah seperti itu? Hal yajibu ala man dakhala al-masjid wa huwa muhdits, apakah wajib seseorang yang masuk masjid dan dia muhdits dalam keadaan hadas, kentut mamanya atau batal wudunya, ayat tawaddu untuk wudu, atau yaktasil atau mandi, ingka najuduban kalau dia junub, apakah mandi dulu kemudian wudu, kemudian baru sholat, baru duduk, apakah wajib gitu? Apakah boleh langsung kalau tadi kentut kemudian boleh langsung duduk? Kesimpulannya sebagai Ibnu Rajab di sini di buku beliau Fathul Bari, hadza lam yujibuhu ahadun minal muslimin. Tidak ada yang mewajibkan seorang pun dari kaum muslimin. Ya, ini kesimpulannya, kalau kita tidak berwudu, ya duduk saja. Tidak ada yang mengatakan, oh kamu wudu dulu baru kemudian sholat baru duduk. Tidak. Kalau kita tidak berwudu atau batal wudunya, langsung duduk saja, tidak mengapa. Kesimpulannya seperti itu. Kemudian disebutkan di sini beberapa permasalahan hukum mula'anah. Ini melaknat di masjid, saling melaknat. Ini kalau masing-masing suami istri itu menuduh satu dengan yang lain melakukan perzinahan dan semisalnya, yang satunya menolak, maka di situ ada hadis yang menunjukkan boleh. Itu namanya mula'anah. Kemudian al-qadha, memutuskan, ya, seorang hakim di masjid disebutkan adalah boleh. Kemudian masuk masjid dengan apa? Dengan kaki kanan, keluar dengan apa? Dengan kaki kiri. Itu ma'ruf, ya. Karena yujibu atayamun, Nabi SAW suka untuk menganankan, yakni hal-hal yang bagus. Kemudian juga doa masuk masjid, ya, disebutkan di situ, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Kemudian kalau keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Disebutkan oleh Imam Muslim, hadis Abu Humaid dan Abu Usaid, ya. Kemudian juga ada hadis-hadis yang lain, ya, yaitu kita hafalkan juga ini, a'udzubillahil adzim wa bi wajhihil karim wal sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Gitu. Kalau dia mengucapkan itu, setan mengatakan khufidha minni sa'ir yaumihi. Dia telah terjaga dariku setiap harinya. Ya, di sini Hasan. Itu termasuk doanya itu tadi. Kalau maftah li abwaab rahmatik, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kalau Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku minta kepada Engkau keutamaan darimu. Kemudian kalau lewat saja, lewat di masjid, lewat saja, maka di sini boleh, ya boleh. Kemudian juga kentut di masjid, kentut, ya, maka disebutkan lebih bagus jangan di masjid. Tetapi boleh, ya, disebutkan boleh, ya. Sebagian mengatakan makruh, karena di situ ada hadis, innal malaikah tata'adda mimma yata'adda minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu tersakiti sebagaimana Bani Adam tersakiti. Ya, itu ada malaikat di situ, di masjid itu. Kalau kita kentut, ya dia tersakiti juga. Demikian disebutkan. Sehingga bagusnya di luar, kentut di luar baru masuk lagi. Ya, demikian disebutkan. Walaupun boleh juga, ya, di masjid. Kemudian juga untuk apa? Tidak sholat terputus dengan apa? Tiang. Jangan.
Ini softnya kalau bisa jangan terputus. Ini demikian. Kecuali kalau terpaksa. Ya, kecuali kalau terpaksa, umpamanya sempit masjidnya dan sebagainya. Bagaimana hukum orang yang makan basal, saum, yakni bawang, demikian juga bawang merah, bawang putih. Ya, disebutkan adalah haram. Ya, demikian haram. Karena itu ada hadis Naha man akala basal wa saum ay yuqribal masjid. Nabi melarang untuk orang yang makan bawang merah atau bawang putih untuk mendekati masjid. Ya, jadi haram. Tetapi kalau sudah dimasak, ya, maka dia sudah tidak bau lagi, maka boleh. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.